Siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengerjakan soal UN dengan cepat dan tentunya benar. Soal UN pada umumnya mempunyai dua tipe. Tipe pertama, soal yang memberikan beberapa pernyataan seperti soal pertama ini. Dan yang kedua, soal yang memberikan deskripsi suatu kasus, kemudian dilanjutkan dengan kalimat soalnya. Untuk mengerjakan soal tipe pertama, baca terlebih dahulu kalimat awal dari soal, kemudian tandai kata kuncinya. Contohnya seperti soal pertama, dalam kalimat awal kata kuncinya adalah bentuk interaksi sosial. Setelah itu langsung kita menuju kepada kalimat pertanyaannya. Misalnya dalam soal pertama, yang menjadi kata kunci adalah faktor penghambat keteraturan sosial. Dengan cara ini, kita dengan cepat dapat memahami apa yang diinginkan oleh soal pertama ini. Yang diminta adalah bentuk interaksi sosial yang mana yang menjadi faktor penghambat keteraturan sosial. Setelah itu baru kita mengadakan analisa dari pernyataan-pernyataan yang diberikan dalam soal. Tentu saja untuk menganalisa kita perlu menguasai konsep yang ditanyakan dalam soal tersebut. Dalam soal pertama ini, konsep yang sedang dibahas adalah bentuk interaksi sosial. Yang sudah pernah kita bahas, bentuk interaksi sosial dibagi menjadi asosiatif dan disosiatif. Asosiatif, interaksi yang memperkuat hubungan atau mendukung keteraturan sosial, dan disosiatif adalah bentuk interaksi yang memperlemah hubungan atau menghambat keteraturan sosial. Jadi, dalam konteks soal ini, kita akan menentukan contoh-contoh atau bentuk-bentuk interaksi yang tergolong disosiatif. Dan kita sudah pernah membahas contoh interaksi yang bersifat disosiatif adalah kompetisi, kontravensi, dan konflik. Nah, dengan memahami bentuk-bentuk interaksi asosiatif dan disosiatif,
kita bisa menjawab soal pertama ini. Dan dari pernyataan yang diberikan, kita langsung tahu bahwa bentuk interaksi yang diminta adalah pernyataan kedua yang mengandung informasi kontravensi dan pernyataan ketiga yang mengandung bentuk interaksi kompetisi. Sehingga jawaban soal pertama adalah C, pernyataan 2 dan 3. Selanjutnya, tipe soal kedua, di mana bagian awal adalah deskripsi tanpa memberikan pernyataan, dan di bagian akhir adalah pernyataan soalnya. Sebaiknya kita langsung melihat kalimat soal atau pertanyaan, sehingga kita langsung fokus kepada apa yang diminta oleh soal ini. Pada soal nomor 2 ini, kata kunci adalah faktor interaksi sosial. Tentu kalian ingat bahwa faktor pendorong interaksi sosial antara lain ada simpati, empati, sugesti, dan lain-lain. Kemudian kita baca pernyataan awal tentang suatu kasus, dan kita tandai juga mana kata kuncinya. Setelah memahami pokok bahasan tentang faktor pendorong interaksi sosial, kita bisa langsung menentukan termasuk dalam faktor manakah tindakan siswa SMP di Cina. Di sini kata kuncinya menyumbangkan. Kita langsung tahu jawabannya adalah empati. Siswa sekalian, sekali lagi perlu diingat, ketika membaca soal jangan segan-segan untuk menandai kata-kata kuncinya. Mulai kalimat di awal dan di akhir, tandai kata-kata yang penting, sehingga kita bisa tahu apa yang diminta oleh soal tersebut. Kemudian setiap soal ada pokok bahasan yang mesti kita kuasai, sehingga kita biasakan ketika membahas soal, tiap konsep yang dibahas dalam soal itu kita kuasai, sehingga ketika bertemu dengan soal yang sejenis, kita langsung paham apa maksud dari soal tersebut. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Saya doakan
Anda sukses dalam ujian nasional.